Saat ini nasib para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa dapat dikatakan beragam. Ada yang sukses, namun ada juga yang kurang sukses. Untuk yang sukses ditunjukkan oleh JSS, Kelvin Gordon hingga Tom Hei. Alasannya adalah karena mereka selalu menjadi pilihan utama di timnya. Sementara ada beberapa pemain yang masih kesulitan, misalnya yang dirasakan oleh Nathan Chow hingga Marcelino. Bahkan baru-baru ini, dua pemain tersebut harus bermain bersama tim muda masing-masing, level yang seharusnya sudah tidak mereka dapatkan. Berbicara mengenai pemain timnas yang berkarir di Eropa, baru-baru ini ada cerita dari Tom Hei. Ternyata, pemain berusia 30 tahun tersebut pernah menolak tawaran Ajax Amsterdam, salah satu tim terbaik di Belanda. Lantas mengapa Tom Hei menolak tawaran tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar. Iya, penampilan apik ditunjukkan oleh Tom Hei saat timnya melawan Nijmegen di lanjutan Liga Belanda, di mana di laga tersebut, Hei mampu mencatatkan satu asis untuk gol yang dicetak oleh Ricardo Visus. Sayangnya, asis yang dilakukan oleh Hei tetap gagal membawa timnya meraih kemenangan. Itu terjadi karena Nijmegen berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak kedua. Tom Hei dan timnya pun harus puas berbagi poin dengan Nijmegen, tim yang kebetulan juga diperkuat oleh pemain timnas yakni Kelvin Verdong. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya. Apa yang dilakukan oleh Tom Hei semakin menunjukkan jika dirinya adalah pemain yang selalu diandalkan oleh timnya. Secara overall, performanya di lapangan juga dikatakan sangat baik. Sayangnya kerja keras dari Tom Hei tetap belum mampu membawa Almere keluar dari zona degradasi. Kini skuad asuhan Jeroen Riesdijk tersebut masih berada di dasar klasemen dengan raihan 14 poin dari 22 pertandingan yang telah dimainkan. Hal inilah yang membuat fans Indonesia banyak yang menyayangkan mengapa Tom Hei bergabung ke tim seperti itu. Karena jujur saja, Almere City adalah tim yang selalu sulit bersaing di Liga Belanda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu. Tawaran menggiurkan yang pernah ditolak oleh Tom Hei. Ruang bendera. Karir Tom Hei di Eredivisie ternyata mendapatkan perhatian dari media Belanda. Dan baru-baru ini, ada media Belanda yang mengungkapkan jika sejatinya Tom Hei pernah mendapatkan tawaran dari Ajax Amsterdam. Jika jadi fans Indonesia atau pemain yang lain, maka mereka pastinya langsung menerima tawaran tersebut. Karena jujur saja, Ajax lebih baik ketimbang Almere City. Selain bermain di Eropa, Ajax juga pernah meraih 4 kali gelar Liga Champions. Namun secara mengejutkan Tom Hei menolak tawaran tersebut. Alasannya adalah karena dirinya tidak mau menjadi cadangan dari Jordan Henderson. Hei lebih memilih bermain reguler meski main bersama tim mediocre. Dan kini terbukti, karena meski bermain untuk Almere, Hei menjadi pemain yang paling menonjol dibandingkan dengan rekan-rekannya di lapangan. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita. Itu dilakukan Tom Hei demi timnas Indonesia. Hei bisa saja menerima tawaran dari Ajax Amsterdam, tapi jika bergabung, maka dirinya harus siap menerima resikonya.
Resikonya adalah menjadi cadangan dari para gelandang Ajax, seperti salah satunya adalah Jordan Henderson. Jika menjadi pemain cadangan, maka Hayes secara otomatis bakal jarang bermain, dan itu bisa mempengaruhi performanya selama ini. Bisa saja, performanya malah semakin menurun jika terus menjadi pemain cadangan. Bila itu terjadi, maka yang rugi adalah timnas Indonesia. Karena timnas pasti berharap pemain yang bermain dalam performa terbaik, bukan malah sebaliknya. Untungnya, keputusan Tom Hye bijak karena dirinya lebih mementingkan main reguler dibandingkan dengan bergabung ke tim besar. Dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua kemenangan sempurna. Dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Soal menit bermain, hal ini sebelumnya juga mendapatkan perhatian dari Patrick Kluivert. Intinya pelatih berusia 48 tahun itu lebih mengutamakan pemain yang bermain reguler bersama timnya. Sebaliknya, pemain yang jarang mendapatkan menit bermain berpotensi diabaikan oleh Patrick Kluivert. Sehingga menarik dinantikan apakah Kluivert benar-benar menerapkan rencananya itu atau tidak. Karena jujur saja, saat ini banyak pemain timnas yang cuma menjadi cadangan di Eropa. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Cyrus Margono makin bersinar di Eropa. Akar jiwa. Selain kabar dari Tom Hye, kabar lain datang dari Cyrus Margono. Baru-baru ini, kiper berusia 23 tahun tersebut berhasil masuk Team of the Week di Liga Kosovo. Itu terjadi karena Cyrus bermain apik dalam kemenangan timnya atas lawannya. Tentu sebuah gebrakan yang sangat bagus bagi Cyrus, karena itu bisa menjadi tanda jika dirinya pantas diberikan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, jika terus konsisten, bukan tidak mungkin Cyrus akan diincar oleh tim-tim Eropa lain yang secara kualitas liganya lebih baik. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Cyrus Margono, maka ini bisa menjadi alarm bahasa bagi Emil Audero Mulyadi. Sebelumnya, kiper Palermo tersebut dirumorkan bakal bergabung ke timnas untuk menjadi kiper pesaing dari Martin Paes. Tapi kini, ada nama baru yang muncul, yang siap menjadi saingan utama dari Emil Audero. Nama yang dimaksud adalah Cyrus Margono. Belum lagi ditambah dengan kiper-kiper yang bermain di Liga 1, seperti Hernando hingga Nadeo yang tak kalah bagusnya. Sehingga kini Emil Audero harus bekerja keras lagi jika ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia. Juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara. Kini menarik dinantikan kiprah Cyrus Margono ke depannya. Semoga dirinya terus konsisten dan bisa dilirik oleh Patrick Kluivert. Kluivert sendiri baru-baru ini juga dikabarkan bakal memanggil 27 pemain untuk persiapan timnas Indonesia. Untuk nama-namanya memang belum diumumkan, tapi semoga saja salah satunya ada nama Cyrus Margono di dalamnya. Tapi soal ini tampaknya masih sulit. Mengingat Margono baru bermain beberapa kali bersama timnya, berbeda dengan kiper-kiper lainnya yang sudah bermain sejak awal musim ini. Kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar. Jadi itulah cerita mengenai Tom Hye yang ternyata pernah menolak tim sebesar Ajax Amsterdam. Hingga kabar Cyrus Margono yang berhasil masuk ke dalam Team of the Week di Liga Kosovo. Membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersatu.
langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu.